guys. Perkenalkan, nama saya Putri Bagiana Sabatina. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi budidaya perairan Fakultas Peternakan Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi pada hari ini saya bukan mau ceramah, tapi mau bicara jujur tentang korupsi, tentang kita, dan tentang pilihan kita. Oke, kita akan masuk di pembahasan pertama, yaitu kenapa orang Indonesia sering melakukan korupsi. Jadi, kadang kita berpikir kalau korupsi itu bicara soal uang, miliaran, dan pejabat tinggi. Tapi ternyata bibitnya itu tumbuh dari saat kita mencontek, ataupun saat kita tipu absen, ataupun titip tanda tangan. Jadi orang Indonesia masih banyak korupsi bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka terlalu terbiasa lihat korupsi dan hanya diam. Selanjutnya ada rasa semua juga begitu kan. Ada yang korup karena tekanan dan ada juga yang karena serakah. Tapi banyak juga karena sistemnya bahasa atau sistemnya itu mempunyai kesempatan untuk orang masuk. Dan lucunya lagi, makin tinggi jabatan, maka makin tinggi juga kita curang atau besar peluang kita untuk curang. Dan karena tidak pernah dibenahi dari dasar, maka korupsi itu tumbuh jadi budaya. Tapi budaya bukan untuk warisan mutlak. Kita bisa tolak kalau mau. Selanjutnya pembahasan yang kedua. Sebagai orang NTT, apa yang saya lakukan agar tidak melakukan tindakan korupsi? Saya orang NTT berasal dari tanah sederhana yang penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di tempat saya tumbuh, saya diajarkan untuk menghargai hak orang tua. Bahkan sejak dini ataupun sejak kecil, saya belajar bahwa lebih baik lapar daripada harus mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak milik kita. Terus apa yang bisa saya lakukan sih? Jadi langkah pertama adalah menjaga integritas dari hal kecil. Seperti ketika kita bekerja dalam kelompok dan ada godaan untuk mencontek atau menipu, atau ketika kita menandatangani daftar hadir untuk memenuhi kewajiban pada kita tidak boleh. Selanjutnya yaitu saya belajar bahwa kejujuran dimulai dari hal-hal kecil, bahkan dari hal di mana orang tidak akan pernah tahu. Karena kalau kita sudah curang dalam hal kecil, bagaimana bisa kita dipercaya dalam hal yang lebih besar? Selanjutnya, jujur itu susah, tapi lebih susah lagi hidup dengan penyesalan. Saya percaya bahwa dari tanah kami dilahirkan di NTT, saya masih punya harapan, ataupun orang di luar sana masih mempunyai harapan, di mana masih punya kesempatan untuk berubah. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, lalu mengajak teman-teman kita untuk melakukan hal yang sama, yaitu bersama kita bisa menjadi agen perubahan. Bahasan yang ketiga, jika saya melakukan korupsi, hukuman apa yang pantas, yang cocok untuk saya? Jadi hukuman itu bukan hanya soal penjara ataupun denda, tapi bagaimana koruptor itu merasakan dampak dari perbuatannya. Jadi bayangkan jika saya menyalahgunakan dana yang seharusnya untuk membantu rakyat, ya saya harus melihat langsung penderitaan yang ditimbulkan, di mana lihat anak-anak yang tidak bisa sekolah karena anggaran pendidikan yang saya korupsi. Selanjutnya lihat ibu-ibu yang tidak bisa berobat karena rumah sakit kekurangan obat, dan lihat orang-orang yang kehilangan haknya karena ada yang pilih mengambil jalan pintas. Menurut saya, hukuman yang paling pantas adalah ketika pelaku korupsi benar-benar merasakan betapa besar dampak dari tindakan mereka terhadap kehidupan orang lain. Dan saya juga setuju dengan hukuman sosial, di mana koruptor juga harus memunculkan wajahnya ke publik supaya rasa malu itu menjadi efek jerah. Dan saya juga harus dilarang ikut jabatan atau proyek apapun, karena kalau sudah makan dari uang rakyat, maka jangan lagi pegang amanah rakyat. Keempat, saat ada pelajaran anti korupsi, apa yang saya rasakan? Jadi pertama kali lihat mata kuliah ini, saya merasa biasa saja.
hanya telah, tapi waktu duduk, dengar, dan memahami pendapat ini bukan sekedar pelajaran, tapi sebuah peringatan. Di mana pendidikan anti korupsi bukan mengajari tentang definisi, tapi mengajarkan kita untuk melihat wajah asli bangsa ini. Kita ataupun saya menjadi lebih peka, lebih waspada, dan lebih sadar bahwa korupsi itu bukan cuma urusan KPK, tapi urusan kita semua. Dan efeknya itu kita jadi punya filter, kita tahu mana yang salah, tapi dibiasakan kita bisa bilang tidak waktu disuruh tutup mata. Dan paling penting kita bisa ajak orang lain untuk sadar juga. Karena kalau generasi muda seperti kita tidak peka, maka korupsi akan terus hidup dengan wajah baru. Korupsi bisa datang dengan berbagai cara, dengan berbagai wajah. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika kita membiarkannya ada di dalam diri kita. Mari kita menjadi bagian dari generasi yang tidak hanya belajar, tapi juga berbuat. Kita bisa jadi agen perubahan, karena kejujuran itu kekuatan yang tak bisa dibeli. Dan saya, anak NTT, memilih untuk jujur, untuk hidup dengan harga diri di tengah dunia yang kadang memaksa kita untuk kompromi. Saya Putri, mari kita jaga integritas dan masa depan kita tidak boleh dicuri oleh korupsi. Sekian dari saya, semoga pembahasan yang telah saya bahas bermanfaat untuk saya ataupun kalian semua. Bye bye.